Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Sungguhnya di antara keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya iman bertambah dan juga turun. Iman bertambah dengan beramal saleh dan iman turun dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan amal saleh dijelaskan oleh para ulama terdiri dari atas 3. Amal lisan, amal badan dan amalan hati. Banyak orang tatkala ingin menambah imannya, mereka memperhatikan amal saleh dari sisi lisan dan badan saja. Maka mereka perhatian untuk baca Al-Quran dengan lisannya, berzikir dengan lisannya. Maka mereka perhatian juga beramal saleh dengan tubuhnya, dengan salat, dengan haji, dengan umrah dan yang lainnya. Tetapi ada juga amal saleh ternyata dengan hati. Banyak amal saleh yang bisa dikerjakan dengan hati. Dan di antara sekian amal saleh yang sangat penting adalah niat yang baik. Oleh karenanya, para salaf dahulu mengatakan, niatul mu'min ablagu min amalihi. Niat seorang mukmin lebih baik, lebih sampai daripada amalnya. Lafal ini diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis tetapi sanadnya dhaif. Akan tapi maknanya benar. Oleh karenanya disebutkan oleh para salaf dan dijelaskan maknanya oleh para ulama. Kenapa dikatakan bahwasanya niat seorang mukmin lebih sampai, lebih baik daripada amalnya? Ada beberapa sisi dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, bahwasanya niat murni itu bisa bernilai ibadah. Sementara amal tanpa niat tidak bisa bernilai ibadah. Niat murni tanpa amal bisa bernilai ibadah. Adapun amal tanpa niat tidak mungkin bernilai ibadah. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, "Man hamma bihasanatin falam ya'malha kutiba lahu hasanatan kamilah." Barang siapa yang berniat melakukan kebajikan, lantas dia tidak mengamalkannya, tetap dicatat baginya pahala yang sempurna. Ya, dia tidak beramal, tetapi dia memiliki niat yang baik, dia telah mendapatkan pahala. Tetapi amal tanpa niat mustahil mendapatkan pahala. Ini sisi pertama, makanya dikatakan niat lebih baik daripada amal seorang. Sisi yang kedua, bahwasanya niat adalah amalan hati, sementara amal adalah amalan badan. Dan kita tahu bahwasanya hati adalah raja, sementara anggota tubuh adalah junud, pasukannya, anak buahnya. Maka tentu berbeda antara amalan raja dengan amalan anak buah dan amalan pasukannya. Sehingga secara umum bahwasanya amalan hati lebih afdal daripada amalan badan. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum, walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum." Sungguhnya Allah tidak melihat, tidak memandang kepada rupa kalian, tidak memandang kepada jasad kalian, tetapi yang Allah pandang adalah hati kalian dan amalan kalian. Nabi mendahulukan penyebutan hati sebelum amal. Kemudian di antara hal yang menjadikan bahwasanya niat lebih baik daripada amalan seorang. Jika seorang berniat baik, kemudian dia melakukan semampunya dan dia tidak mampu menyelesaikan amalannya, tetap dicatat sebagai pahala amalan yang sempurna. Dan dalil akan hal ini sangat banyak. Di antaranya, Nabi SAW bersabda, tatkala perang Tabuk, Nabi berkata kepada para sahabat, "Inna bil madinati la rijalan, ma sirtum masiran, wa la qata'tum wadiyan, illa kanu ma'akum habasahumul udhur." Sungguhnya di kota Madinah ada orang-orang yang mereka di Madinah, tapi tidaklah kalian melewati suatu tempat, tidaklah kalian melewati lembah, kecuali mereka bersama kalian. Mereka tertahan karena ada uzur, itu mereka sakit. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, "Illa syarakukum fil ajr." Kecuali mereka juga bersama kalian mendapatkan pahala. Kenapa mereka mendapatkan pahala? Karena mereka telah berniat, namun mereka tidak mampu untuk berjihad. Bayangkan,
mereka tetap di kota Madinah. Tidak keluar bersama para sahabat untuk pergi sejauh 700 kilo lebih menuju kota Tabuk. Kemudian pulang lagi 1400 kilo pulang balik. Mereka cuma di kota Madinah. Namun pahalanya sama. Kenapa? Karena mereka sudah berniat untuk berjihad. Dan itu yang mereka mampu lakukan. Ternyata mereka tidak mampu untuk berangkat karena ditahan oleh rasa sakit. Kemudian juga di antaranya Nabi SAW bersabda, Inna dunya li arba'ati nafar. Sungguhnya dunia ini untuk 4 orang. Nabi sebutkan, yang pertama, rajulun atahu Allahu ilman wa malan. Yang pertama adalah seorang yang Allah berikan kepadanya harta dan ilmu. Fahuwa ya'malu bihi fi ta'atih. Maka dia pun gunakan hartanya di jalan-jalan ketaatan. Kenapa dia punya ilmu? Maka dia gunakan hartanya untuk jalan-jalan ketaatan. Yang kedua, rajulun atahu Allahu ilman wa lam yu'tihi malan. Orang yang Allah berikan kepada dia ilmu, namun dia tidak diberikan harta. Maka dia berkata, "Lau anna li mithla ma li fulan, la amiltu mithla ma amila fulan." Seandainya saya punya harta seperti si fulan, saya akan bersedekah, berinfak sebagaimana si fulan, sebagaimana orang yang pertama. Maka Nabi SAW bersabda, "Huwa biniyatihi fa ajruhuma sawa." Orang ini dengan niatnya, pahalanya sama dengan yang pertama. Ini dalil bahwasanya niat yang baik, ya, luar biasa pengaruhnya, bahkan bisa meraih pahala yang sempurna seakan-akan dia beramal. Demikian juga Nabi SAW bersabda, "Idza maridal abdu aw safar, kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Kalau seorang hamba sakit atau sedang bersafar, maka tetap dicatat amalnya sebagaimana dia kerjakan kalau dia sedang tidak bersafar dan tidak sedang sakit. Seandainya dia sedang sehat, dia senantiasa salat rawatib. Seandainya dia sedang sehat, dia biasa salat malam. Seandainya tidak bersafar, dia senantiasa puasa sunnah. Tatkala dia sedang bersafar, dia tidak mampu puasa sunnah, dia tidak salat rawatib, dia tidak bisa salat malam, tetap dicatat dia sedang mengamalkan amalan tersebut. Kenapa? Karena niatnya untuk melakukan itu semua hanya saja dia terhalangi karena dia sedang safar. Demikian juga Nabi SAW bersabda, "Man talaba syahada min Allahi bisidq, ballaghallahu manazil syuhada wa in mata ala firashihi." Barang siapa yang meminta kepada Allah dengan tulus untuk mati syahid, maka Allah akan sampaikan dia kepada derajat mati syahid meskipun dia meninggal di atas tempat tidurnya. Meskipun dia tidak masuk dalam medan pertempuran, tapi kalau dia minta kepada Allah dengan tulus, benar-benar berusaha, ini tidak mampu, tidak ada peperangan misalnya, maka meskipun dia meninggal di atas tempat tidurnya, tetap dianggap oleh Allah sebagai mati syahid. Demikian juga dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Man ata firashahu wa huwa yanwi an yaquma fayusalliya minal lail, faghalabathu ainuhu hatta yusbih, kutiba lahu ma nawa wa kana naumuhu sadaqatan alaihi." Barang siapa yang mendatangi tempat tidurnya, kemudian dia tidur dan dia berniat untuk salat malam, ternyata rasa kantuknya menguasai dia dan dia pun tertidur sampai pagi hari, maka tetap dicatat baginya pahala salat malam dan tidurnya adalah sedekah dari Allah untuknya. Ini semua menunjukkan bahwasanya niat memiliki, ya, kekuatan yang luar biasa, terkadang melampaui amal itu sendiri. Dan di antara hal yang menunjukkan bahwasanya niat lebih sampai daripada amal, kata para ulama, niat itu bersih daripada ujub dan riya. Orang punya niat baik tersembunyi, tidak ada yang tahu, kecuali kalau dia ungkapkan, baru akan terkena riya atau ujub. Selama dia sembunyikan dalam hatinya, Allah yang Maha tahu. Sehingga tidak akan terkena dengan riya dan tidak akan terkena ujub yang membatalkan amal. Adapun amal soleh terancam, rentan terkena dengan riya dan terkena dengan ujub. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin. Dari itu, tatkala dia menggauli istrinya, jika dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dapat pahala. Kata Nabi SAW, "Wa fi bud'i ahadikum sadaqah." Engkau menggauli istrimu, maka itu bernilai sedekah. Maka betapa banyak waktu yang kita habiskan untuk mencari nafkah untuk keluarga kita. Dan kita niatkan bahwasanya kita mencari nafkah adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita niatkan untuk menafkahi anak istri, kita niatkan untuk dengan harta tersebut menyambung silaturahmi, kita niatkan kalau kita dapat harta tersebut, kita gunakan untuk jalan-jalan kebaikan.
Tatkala kita bekerja dengan penuh niat seperti itu, maka akan berubah menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai waktu-waktu yang kita begitu banyak, berjam-jam kita ke sana ke sini, riwa-riwi dari pagi sampai sore, bahkan dari pagi sampai malam, kemudian tidak kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka hilanglah saat-saat tersebut, tiada nilainya. Tapi kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, akan bernilai di sisi Allah sebagai pahala yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta alamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa aqimus shalah.